bikin nggak enak dari belajar parenting. Konsekuensinya adalah kita sebagai orang tua perlu terus belajar mendampingi anak bisa mandiri. Entah dalam belajar, entah mandiri dalam hal lainnya. Dan syaratnya biar kita bisa melatihkan semua hal tadi adalah kita perlu punya rasa percaya. Rasa percayanya itu pada 3 pihak. Yang pertama, kita perlu percaya pada diri kita sendiri. Ketika tadi, saya khawatir karena saya kerja, saya nggak bisa dampingin anak, ini saya bukan orang tua yang baik, kayaknya saya nggak akan bisa deh dampingin anak. Kita harus percaya sama diri kita. Sesibuk apapun kita tuh akan nemu caranya kok. Karena kita betul-betul berusaha, dan Allah tuh nggak pernah salah kok nempatin seorang anak itu sama kita. Kita pasti punya kok potensinya. Kita tinggal percaya dulu sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita perlu percaya sama anak. Kita percaya anak senyebelin apapun saat ini gitu ya, di usia pra-remajanya, sesulit apapun untuk dikondisikan, dia tuh bisa kok. Dia cuman belum tahu caranya. Dan saya sebagai orang tua yang perlu mengajarkan cara itu. Dan kita pun perlu percaya pada sekolah. Bahwa sekolah sudah punya sistem untuk mengembangkan anak-anak kita, dan kenapa sistem PJJ-nya seperti ini, kita percaya bahwa ini adalah hasil eksplorasi terbaik saat ini. Ketika sekolah ngasih arahan, ketika sekolah meminta orang tua melakukan sesuatu, berarti ya ayo kita lakukan aja, karena saya percaya dengan sekolah yang sudah saya pilih untuk anak saya. Percaya pada 3 aspek ini, dan nggak boleh cuma percaya sama salah satunya aja, kita perlu percaya pada diri kita sendiri, pada anak kita sendiri, dan pada sekolah. Dan ini nih yang penting mulai anak kelas 3 SD. Di kelas 1 sampai 2 nggak saya sampein. Apa itu? Tetaplah jadi figur otoritas anak. Kita sebagai orang tua nggak boleh mundur jadi figur otoritas anak. Karena anak pada dasarnya butuh figur otoritas. Ketika kita bergerak mundur, nggak jadi figur otoritas, anak akan mencari figur otoritas lainnya. Figur otoritas lainnya tuh bisa macam-macam. Bisa anime yang dia tonton, bisa selebgram yang dia sukai, bisa temennya yang dia anggap lebih keren. Alhamdulillah kalau figur otoritas yang anak pilih adalah gurunya. Kita tahu guru sama kita masih punya value yang sama. Tapi kalau dia bahkan tidak memilih gurunya dan memilih orang-orang lain yang kita nggak tahu mereka punya value apa, bahayanya jangka panjang. Jadi jangan pernah bergerak mundur jadi figur otoritas anak. Dan konsekuensinya, biar kita tetap jadi figur otoritas anak, kita tuh perlu jadi orang tua yang seimbang antara otoritas dan cinta. Jangan kebanyakan cinta, seperti yang tadi Yanda Asep sampaikan, anak mau gula, kasih gula terus aja deh, nanti overweight suatu saat gitu. Tapi kita perlu seimbang antara ada aturan-aturan yang perlu anak kita lakukan. Dan saya sebagai orang tua, saya yang menentukan mana aturan-aturan yang itu adalah aturan bukan untuk dinegosiasikan. Mana hal-hal yang memang bentuknya tawaran masih bisa dinegosiasikan. Bedakan 2 hal itu. Kita perlu tahu mana yang bentuknya instruksi nggak boleh dinegosiasikan, karena itu adalah value yang pengen kita tanamkan, dan kita tahu itu kebenaran bukan sekedar pengennya kita. Misalnya, saya pengen anak tuh main game cuman maksimal 3 jam sehari. Itu bukan maunya kita yang subjektif. Itu secara ilmiah, secara kesehatan ada buktinya. Sehingga kuat ketika kita menjadikan itu sebagai instruksi, bukan penawaran. Tapi mau makan apa, mau belajar jam berapa, itu adalah penawaran. Karena ya anak boleh bernegosiasi di sana. Itu adalah sesuatu yang sifatnya masih boleh dilakukan
di jam berapapun, ya nggak masalah. Bukan masalah jamnya, tapi yang penting dia belajarnya. Nah, kita sebagai orang tua perlu tuh bisa membedakan itu. Dan tiap keluarga biasanya akan beda-beda. Jadi, tetaplah jadi figur otoritas anak, mari kita seimbangkan otoritas dan cinta. Karena anak-anak usia pra-remaja itu kan makin banyak negosiasi. Ketika kita membolehkan semua hal itu dinegosiasikan, bahkan kita menyerah kalah ketika anak bisa bernegosiasi dengan begitu logisnya, maka anak akan belajar semua hal yang orang tuaku sampaikan, itu tuh semuanya boleh aku tawar. Dan aku boleh menentukan sendiri apa yang aku mau. Hati-hati, kita tetap perlu clear mana yang sudah jadi aturan, mana yang masih bisa dinegosiasikan. Karena ini nih yang saya lihat jadi pola di kita sebagai orang tua. Ini tentunya juga hasil evaluasi saya terhadap diri saya sendiri nih, sebagai orang tua anak remaja dan pra-remaja. Buat anak-anak yang masih kecil, kayaknya yang kasus 1 di kiri itu lebih sering terjadi. Tapi di anak-anak yang mulai pra-remaja, kasus kanan nih yang lebih sering terjadi. Kita khawatir, entah tentang anak, entah tentang diri kita sendiri yang bisa nggak sih dampingin anak dan ngebagi waktu. Akhirnya kita lebih banyak protektif dengan ngasih banyak instruksi. Tadi saya lihat di kolom chat ada yang bilang, kita juga sudah dianggap cerewet oleh anak. Akhirnya, cerewetnya kita bikin anak emosi, anak menolak untuk didampingi. Karena bedanya anak yang makin besar itu kan, mereka semakin berani untuk fight atau flight sama kita. Fight itu mereka ngelawan, atau flight itu kayak yang ngedengerin, tapi sebenarnya enggak. Itu makin akan kentara nih di anak-anak umur pra-remaja. Ketika anak emosi dan menolak kita dampingi, padahal anak sebenarnya belum bisa, anak akhirnya belajarnya sekedarnya, bukan belajar akademik, tapi belajar mengelola waktunya, belajar mengelola emosinya, belajar berkomunikasi dengan efektif dan baik dengan orang tuanya. Anak tuh belajarnya jadi sekedarnya, karena keburu emosi. Ini bikin anak akhirnya nggak berkembang keterampilannya. Anak yang nggak berkembang keterampilannya pasti bikin kita jadi khawatir lagi. Dan kalau siklus ini nggak diputus, ya akan terus-terusan. Kita makin khawatir, anak kita makin nggak berkembang. Ya udah gitu aja terus, kita terjebak. Jadi, penting sekali akhirnya memang Yanda dan Bunda, kita memastikan pola asuh kita adalah pola asuh yang paling tepat. Pola asuh yang paling tepat itu pola asuh yang kayak gimana? Yang seimbang, ngasih dukungan dan tantangan. Yang seimbang, ngasih bantuan dan memunculkan rasa mampu. Seimbang ini bisa kita takar secara usia anak, tapi bisa jadi usia anak yang generik itu akan berbeda sesuai dengan kekhasan anak kita masing-masing. Sehingga di satu anak yang sudah matang di usianya, kita katakan itu seimbang dukungan dan tantangan, tapi untuk anak yang usianya sama sih, tapi masih belum matang, itu kayaknya terlalu banyak tantangannya, atau bahkan mungkin terlalu banyak dukungannya. Bisa jadi beda-beda. Tapi mari kita sebagai orang tua yang menakar, karena keterampilan penting dari orang tua adalah keterampilan observasi, evaluasi, observasi, evaluasi, observasi, evaluasi. Psikolog secanggih apapun, cuman jadi kacamata ketiga. Ngelihat anaknya nggak terus-terusan tiap hari. Yang ngelihat anak terus-terusan tiap hari itu kita. Kita perlu tajam mengobservasi anak kita masing-masing. Nah, kalau berdasarkan jenis pola asuh yang perlu kita kejar, kita lakukan adalah yang kanan atas. Yang otoritatif, let's discuss this, ayo kita diskusikan. Saya sebagai orang tua punya ekspektasi, kalau kamu itu mandiri, misalnya, mandiri itu berarti kamu nggak perlu diingetin lagi, kamu bisa ngumpulin semua tugas dengan kualitas terbaik yang kamu bisa tanpa perlu diingetin. Itu adalah ekspektasi saya terhadap kamu. Kita nggak nurunin ekspektasi itu. Standarnya jelas, ngumpulin tugas tepat waktu dengan kualitas yang baik. Dan kita menyampaikan asertif, menyampaikan langsung pada dia tentang harapannya kita. Tapi bagaimana dia akhirnya bisa berhasil memenuhi ekspektasi itu ada di area demokratis. Yuk, apa yang masih perlu Bunda bantu? Kesulitan kamu tuh di mananya?
Oke, menurutmu caranya harus kayak gimana? Biar cara itu bisa berhasil, Bunda bisa bantu apa? Nah, kita demokratis di situ dan kita fleksibel di area cara. Kita fokus ke tujuan, fleksibel di cara. Cara itu bisa berubah-berubah. Nggak perlu pakai caranya kita yang kita yakini paling baik. Kehangatan kita sama anak juga perlu dekat. Anak nyaman bicara apa adanya dengan kita, bisa ngobrolin hal-hal nggak penting bersama, bisa saling kadang-kadang mencela satu sama lain, tapi mencelanya bukan mencela yang menyakiti, tapi dalam rangka bercanda. Berarti kehangatannya cukup. Itu yang perlu kita kejar. Apalagi anak kita mulai pra-remaja dan mungkin beberapa sudah masuk tuh ke area remaja. Yang jangan sampai kita lakukan adalah kita terjebak ke yang kiri atas, kiri bawah, maupun kanan bawah. Kalau kita terjebak di permisif, berarti kita terjebak di, ya udahlah, namanya juga lagi pandemi, nggak apa-apa deh, anak masih kayak gitu. Udah bilang sih ke anak kalau tadinya saya tuh niat main game itu cuma boleh sehari sekali, tapi kok kayaknya jahat banget ya kalau ngebiarin main game cuma 1 hari sekali. Saya kan nggak ada, anak juga nggak bisa ketemu temennya. Ya udah deh, nggak usah, nggak apa-apa. Anak ngambek, anak negosiasi, ya udah deh biarin aja, saya aja yang sabar. Semua itu perlu saya terima daripada saya jadi nggak dekat sama anak. Hati-hati kalau kita terjebak di permisif. Karena anak yang nanti akan jadi bosnya orang tua. Dan ini pasti banyak banget nih ditemui. Kasus-kasus makin anak remaja tuh makin ketemu secara ekstrim ketika anak jadi bosnya orang tua. Anak yang mengendalikan orang tua. Orang tua tuh tinggal ngikut apa maunya anak. Atau jebakannya yang otoritarian. Otoritarian itu otoriter. Kalau kata saya A, ya A. Kalau kata ibu kamu harus belajar jam 2, ya kamu harus belajar jam 2. Gitu. Kita punya ekspektasi yang tinggi, ekspektasinya baik, nggak ada yang salah sama ekspektasinya. Tapi kita kaku, otoriter, hukuman yang kita kasih. Dan akhirnya kehangatan bersama anak yang jadi terbatas. Atau mungkin kita terjebak di uninvolved. Uninvolved itu I don't care. Bahkan dalam keseharian kita dan pikiran kita, anak tuh nggak ada tuh di benak kita. Mungkin jarang nih yang ada di jebakan uninvolved. Udahlah, kerjaan saya udah banyak banget, beban hidup saya sebagai orang dewasa lagi berat-beratnya di masa pandemi, anak udah deh, nggak usah saya urusin, diurus sama orang lain aja, saya tinggal gaji orang, udah kamu urus anak saya nggak mau terlibat. Saya rasa jarang orang tua yang terjebaknya di uninvolved. Dan lagi-lagi, ketika kita terjebak di salah satunya, biasanya bukan karena niat kita jelek, bukan karena niat kita salah, tapi pasti ada sesuatu yang membuat kita menjadi terjebak di sana. Kita perlu empati. Kenapa orang tua tertentu akhirnya terjebak ke pola asuh tertentu. Nah, karena lagi-lagi ini adalah perjalanan refleksi gitu ya, Yanda dan Bunda, boleh dong ditulis di kolom chat. Kalau Yanda dan Bunda menilai diri sendiri saat ini, dominannya ada di pola asuh yang mana? Dominannya ya, karena bisa jadi ada saat-saat tertentu di mana nggak sengaja kita keseret dulu ke yang lain, tapi kita kembali lagi. Nah, yang dominan tuh yang mana? Apakah yang permisif, yang uninvolved, yang autoritatif, atau yang authoritarian? Lagi-lagi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita membangkitkan kesadaran kita tentang diri kita sendiri sebagai orang tua.